Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Asana Maswainur Azizah dari kelas HKIA semester 3, kelompok 6 mata kuliah Tarikh Tasyrik. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang salah satu materi Tarikh Tasyrik, yaitu pembahasan tentang tasyrik pada periode ketiga, lebih tepatnya periode sahabat junior atau sahabat kecil dan tabi'in. Sebelumnya, tasyrik pada periode sahabat kecil dan tabi'in ini dimulai oleh Bani Umayyah yang didirikan oleh Muawiyah bin Abi Sufyan pada tahun 41 Hijriah hingga timbul berbagai segi kelemahan pada kerajaan Arab pada awal abad 2 Hijriah. Periode ini disebut juga dengan Amul Jamaah. Sahabat kecil, sebelumnya untuk pengertian sahabat kecil dan tabi'in, sebenarnya sahabat kecil itu hanyalah sebuah istilah, tidak berbeda dengan sahabat besar. Hanya saja jika sahabat besar itu hidup pada masa kekhalifahan. Masa sahabat besar mulai pada tahun 11 Hijriah hingga akhir pemerintahan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Sedangkan masa sahabat kecil ini dimulai saat kekhalifahan itu digantikan oleh Muawiyah, yaitu pendiri Bani Umayyah tadi. Sedangkan pengertian tabi'in sendiri, tabi'in itu berasal dari bahasa tabi' yang artinya yang mengikuti. Sedangkan menurut terminologi atau istilah, tabi'in itu berarti orang-orang Islam yang pernah berjumpa dengan sahabat Nabi Muhammad SAW dan meninggal dalam keadaan iman. Menurut Al-Khatib Al-Baghdadi, sejarawan dari Baghdad, ia mengatakan bahwa sebenarnya seorang muslim dapat dikatakan tabi'in jika pernah bersahabat dengan sahabat Nabi, tidak hanya bertemu saja. Para ulama hadis membagi tabi'in ini ke dalam beberapa tingkatan atau sering disebut tabaqat, tetapi sesama antara satu ahli dengan ahli yang lain itu berbeda pendapat. Contohnya, Ibnu Sa'ad mengelompokkan tabi'in itu ke dalam 4 tabaqat, sedangkan Al-Hakim itu ada 15 tabaqat. Pengelompokan tabaqat tabi'in sangat relatif dan lebih sulit, serta berbeda pengelompokan tabaqat sahabat yang didasarkan atas keikutsertaannya pada peristiwa penting yang dialami Rasulullah SAW. Tetapi para ulama itu bersepakat bahwa tabaqat pertama adalah mereka tabi'in yang pernah berjumpa dan bersahabat dengan 10 sahabat Nabi yang dijanjikan Rasulullah SAW akan masuk surga. Dan tabaqat tabi'in yang paling akhir menurut Al-Hakim adalah tabi'in yang sempat berjumpa atau melihat sahabat paling akhir dan menyaksikan wafatnya sahabat tersebut. Tabi'in yang paling akhir wafatnya ialah Khalaf bin Khalifah, wafat pada tahun 181 Hijriah karena ia sempat bertemu dengan Abu Tufail di Mekah. Dengan demikian, periode tabi'in berakhir pada tahun 181 Hijriah bersamaan dengan masa pemerintahan Harun ar-Rasyid dari Bani Abbasiyah pada tahun 170 sampai 194 Hijriah. Untuk selanjutnya, masa hidup sahabat kecil dan tabi'in. Sahabat kecil, seperti yang sudah saya jelaskan di awal, bahwasanya sahabat kecil dan tabi'in ini memang mulai periodenya mulai pada saat Bani Umayyah, di mana Bani Umayyah sendiri berdiri saat kekhalifahan sudah berakhir. Kekhalifahan dari Khulafaur Rasyidin itu sudah berakhir. Pada saat itu, banyak sahabat yang sudah wafat, tetapi beberapa orang di antara mereka yang masih hidup menjadi guru bagi orang-orang yang ingin belajar agama. Mereka mempunyai hadis-hadis yang diriwayatkan dalam jumlah yang besar. Pada masa ini, pemerintah memerhatikan perkembangan ilmu, sehingga terlaksanalah pembukuan ketika Umar bin Abdul Aziz menjadi khalifah.
Pada masa ini pula para cendekiawan muslim mampu memberikan penerangan. Hukum tidak hanya dipandang secara tekstual, tetapi juga kontekstual berdasarkan situasi dan kondisi perkembangan sosial masyarakat. Sebenarnya pada periode sahabat kecil dan tabi'in ini, kondisi politik juga masih memanas, di mana pemberontakan masih terjadi. Salah satu contohnya yaitu pemberontakan yang dilakukan oleh golongan Khawarij dan golongan Syiah. Golongan Khawarij itu menganggap bahwa golongan Khawarij itu akan mengancam untuk membunuh semua raja dan keluarganya. Mereka berpendapat bahwa kekhalifahan tidak dimonopoli oleh keluarga. Posisi itu harus didasarkan pada aspirasi umat dan hanya diberikan kepada orang yang benar-benar kompeten. Dalam artian memang golongan Khawarij ini ingin menghapus nepotisme yang pernah dilakukan oleh pemimpin-pemimpin sebelumnya, dan mereka juga akan membunuh pemimpin-pemimpin mungkin yang akan datang jika mereka melakukan nepotisme juga. Sedangkan golongan Syiah, yaitu golongan yang condong kepada keluarga Ali, mereka berkeyakinan bahwa pemerintahan merupakan hak Ali dan keluarganya. Setiap orang yang merampas hak tersebut adalah zalim dan pemerintahannya tidak sah. Dengan demikian bisa disimpulkan bahwa golongan Khawarij dan golongan Syiah ini berbeda pendapat, sehingga dengan hal itu mereka menjadi bentrok, mereka menjadi tidak sejalan. Selanjutnya, peran Bani Umayyah dalam tasyrik itu sebenarnya ada beberapa. Salah satu contohnya yaitu perluasan wilayah yang dilakukan oleh Bani Umayyah. Perluasan wilayah tersebut tentu saja sangat berpengaruh dalam tasyrik, di mana karena perluasan wilayah jadi banyak peristiwa-peristiwa hukum, tetapi peristiwa-peristiwa yang belum diketahui hukumnya, sehingga para ulama, para mujtahid pada masa itu dituntut untuk berijtihad untuk menemukan hukum-hukum untuk perkara-perkara yang baru ditemukan tersebut. Maka dari itu periode ini disebut dengan Amul Jamaah. Sebenarnya Amul Jamaah sendiri sudah dimulai pada saat para jumhur itu sepakat untuk melegalkan Muawiyah sebagai khalifah. Nah, dalam menemukan hukum-hukum dalam peristiwa baru tersebut, para tabi'in mengikuti manhaj atau metode sistem kaidah istidlal sahabat dalam menetapkan hukum, di mana sumber hukum dari periode ini, sumber tasyrik pada periode ini sebenarnya juga sama dengan sebelumnya, tapi mereka menggunakan ditambah dengan ijma sahabat. Jadi yang pertama mereka menggunakan Al-Quran, hadis atau sunnah, dan juga ijma sahabat yang dalilnya kuat, dan juga qiyas. Urut-urutannya yaitu mereka menggunakan Al-Quran dan hadis. Apabila mereka tidak menemukan hukum di dalam keduanya, maka mereka menggunakan ijma sahabat yang dalilnya kuat. Mereka juga menggunakan ra'yu, di mana ra'yu ini yang pertama mereka menggunakan qiyas, sebisa mungkin menggunakan qiyas. Tetapi jika mereka tidak menemukan qiyas, maka mereka menggunakan ra'yu yang mengutamakan kemaslahatan umat. Contoh-contoh hasil ijtihad pada periode ini tidak semuanya itu selaras dengan hasil ijtihad sebelumnya. Bahkan juga ada beberapa hasil ijtihad yang itu berbeda dengan hadis Nabi Muhammad SAW. Salah satunya yaitu pada masa ini, salah satu hasil ijtihadnya yaitu perempuan tidak boleh keluar rumah untuk pergi ke masjid, karena pada masa itu banyak orang yang usil dan fasik yang akan mengganggu perempuan yang keluar rumah. Itu sangat berbeda dengan hadis sebelumnya, bahwa yang mengatakan perempuan itu boleh pergi ke masjid asalkan tidak memakai wewangian. Yang kedua yaitu seorang istri yang ditalak 3 yang akan kembali kepada suaminya. Yang pertama adalah cukup jika telah melakukan akad nikah dengan suami kedua dan tidak perlu bercampur. Hal ini menurut pendapat Sa'id Ibnu Al-Musayyab sebagai mujtahid periode ini. Beliau berdalil dengan umumnya firman Allah surat Al-Baqarah 230, dan pendapat ini berbeda dengan pendapat ulama sahabat yang berpedoman pada hadis Nabi Muhammad SAW. Jadi bisa disimpulkan bahwa ijtihad pada periode ini memang tidak semuanya sama atau sesuai dengan ijtihad sebelumnya, bahkan tidak
ada beberapa yang bertentangan atau berbeda dengan hadis Nabi. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.